Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ananda Rumnovitasari dengan NIM akhir 042. Di sini aku akan membahas mengenai inverse kinematik dalam materi mata kuliah mekatronika dan robotika. Dalam bidang robotika, kinematik adalah studi tentang gerakan tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkannya. Dua cabang utama dari kinematik adalah kinematik maju, forward kinematik, dan inverse kinematik. Lalu selanjutnya, di sini aku akan membahas mengenai perbedaan antara forward kinematik dan inverse kinematik, yaitu yang pertama forward kinematik adalah metode dalam robotika yang digunakan untuk menghitung posisi dan orientasi dari ujung alat atau end effector sebuah robot berdasarkan nilai sudut atau posisi dari tiap sendi atau join pada robot tersebut. Terus yang kedua ada inverse kinematik. Inverse kinematik itu merupakan proses untuk menentukan sudut atau posisi dari sendi-sendi atau join suatu lengan robot atau sistem artikulasi lainnya berdasarkan posisi dan orientasi yang diinginkan dari end effector atau ujung alat tersebut. Lalu di sini juga ada contoh penerapan pada inverse kinematik, yaitu yang pertama lengan robot industri. Salah satu penerapan paling umum adalah pada robot lengan di pabrik, seperti robot mengelas, perakit, atau pemindahan barang. Misalnya juga saat robot ingin mengambil objek di atas meja kerja, maka sistem perlu menghitung bagaimana sudut-sudut motor harus diatur agar gripper atau alat penjepit di ujung tepat berada di posisi objek tersebut. Yang kedua ada animasi dan gambar 3D. Dalam dunia animasi komputer dan video game, inverse kinematik digunakan untuk membuat gerakan karakter yang realistis. Contohnya, ketika karakter game ingin meletakkan tangan di dinding atau menyentuh objek tertentu, maka sistem inverse kinematik ini akan menghitung bagaimana posisi bahu, siku, dan pergelangan yang harus bergerak agar tangan benar-benar sampai ke titik yang diinginkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada robot medis atau bedah presisi. Dalam robot bedah seperti Da Vinci Surgical System, inverse kinematik ini digunakan untuk menggerakkan alat bedah di dalam tubuh pasien secara presisi, yang mana dokter akan mengontrol ujung alat dan sistem secara otomatis akan menghitung bagaimana seluruh bagian lengan robot harus bergerak agar ujung alat sesuai dengan gerakan tangan dokter. Selanjutnya yaitu ada fungsi inverse kinematik, yaitu yang pertama adalah menentukan posisi sendi dan target end effector. Fungsi utama inverse kinematik adalah untuk menghitung nilai sudut atau posisi tiap sendi join agar ujung robot atau end effector bisa mencapai posisi dan orientasi tertentu di ruang kerja. Terus yang kedua yaitu ada perencanaan gerak robot atau motion planning. Digunakan dalam menyusun jalur gerakan robot dari satu titik ke titik lain dengan cara yang halus, efisien, dan tanpa tabrakan. Lalu yang ketiga ada kendali rengan robot atau robotic manipulators, membantu robot dalam melakukan tugas seperti mengambil, memindahkan, dan meletakkan objek secara presisi di lokasi yang diinginkan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu interaksi manusia dengan robot, human-robot interaction, digunakan untuk menyesuaikan gerakan robot agar bisa mengikuti atau merespon gerakan manusia secara intuitif seperti dalam robot pelayanan atau robot pendamping. Dan yang terakhir di sini aku akan membahas mengenai kesimpulan dari inverse kinematik tersebut, yaitu inverse kinematik merupakan salah satu konsep mendasar dalam bidang robotika yang berfungsi untuk menentukan konfigurasi sudut atau posisi sendi dari suatu sistem robot agar end effector dapat mencapai posisi dan orientasi tertentu di ruang kerja. Berbeda dengan forward kinematik yang menghasilkan posisi end effector dari data sendi, inverse kinematik ini justru
bekerja secara sebaliknya, yaitu mencari besar sendi berdasarkan posisi target and efektornya. Dan konsep ini juga memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengendalian rangan robot industri, animasi karakter 3D, dan robot medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.